Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, amin. Yang percaya sama-sama kita mau angkat berdiri. Katakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersorak-sorai demi nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa bahwa hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi setiap hati kami, rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami percaya Bapa, jika kami sama-sama Tuhan bisa beribadah secara online Tuhan Yesus, pada ibadah tengah minggu ini Tuhan Yesus, itu semua karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, ibadah ini bukan ibadah yang biasa, ibadah yang rutinitas Tuhan, tapi ada satu Tuhan kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Bapa. Dalam menghadapi apapun dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup mengadakan mujizat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu terus beracara Tuhan dalam ibadah ini. Hanya dalam nama-Mu Bapa, telah berdoa mengucap syukur, yang sama-sama percaya kita katakan, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
Salam Bapak Ibu, selamat sore. Jumpa lagi di ibadah tengah minggu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus di sore yang indah ini Tuhan Yesus. Kami bisa bersatu lagi Bapak di tempat ini Bapak. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami. Ini semua karena Engkau yang menjaga, melindungi kami ya Bapak. Tuhan di sore malam hari ini pun nambah doa Bapak. Buat kami semua yang hadir di sore malam hari ini Tuhan Yesus. Apapun kami, siapapun kami yang mengambil bagian Bapak. Berkati kami semua dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan begitu nambah doa. Buat saudara kami yang belum bisa hadir sore malam hari ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya Bapak, tutup bungkus mereka dengan Kau berkati mereka ya Bapak. Aku doa Tuhan Yesus buat tempat ini Bapak, berkati tempat ini Tuhan Yesus dari lantai pertama, kedua, ketiga. Kami tolak segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau yang mengganggu ibadah kami. Kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus, kami semua yang hadir tidak sama kembali di tempat ini Bapak. Kami datang Tuhan Yesus bahwa masalah problem Bapak sangat penyakit. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kembali kami di tempat ini, membawa yang sakit pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan, yang kekurangan diberikan kecukupan, yang kesusahan diberikan penghiburan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati juga Pak Andi Bu Enda sebagai gembala kami Tuhan Yesus, yang memberikan tempat buat kami beribadah di tempat ini, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, berkati juga anaknya Lukas Lopanda, bahkan berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, satukan hati kami terus, kami mau terus bersatu bersama, memuji menyembah-Mu ya Bapak. Berkati kami semua jemaat GKI HBC yang ada di Serang ya Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja kami dimanapun gereja kami berdiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba percaya Tuhan Yesus. Pak Andi Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat GKI HBC yang ada di Serang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Di sore yang indah ini, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu ya. Kita mau sama-sama, kita mau diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan, jadi manusia yang baru, Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi juga kita akan menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajak ke Bapak Ibu semuanya, segala sesuatunya di dalam hidup kita ini kita harus hidup yang baru Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya bikin perikopnya juga ada di firman Tuhan yaitu Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Di situ perikopnya adalah manusia baru Bapak Ibu ya. Manusia baru. Di situ kita saya mau mengajak Bapak Ibu ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau semua harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu mestinya Bapak Ibu tahulah apa itu yang buruk Bapak Ibu ya. Sebagai contohnya kita nggak boleh ngomongin orang ya Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh gosip, nggak boleh ngomongin satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mau ada masalah dalam keluarga, baik itu di dalam keluarga sendiri maupun buat keluarga saudara-saudara kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, kita harus meninggalkan manusia lama dan kelakuannya. Ya Bapak Ibu ya, manusia lama dan kelakuannya. Nah, jadi semuanya itu maunya semua kita tinggalkan. Ya Bapak Ibu ya, kita tinggalkan. Dan di situ yang dibutuhkan ya setelah kita manusia jadi manusia baru, yang dibutuhkan di situ adalah keberanian dan kemauan keras untuk mematikan kebiasaan manusia lama kita tanpa menyisakan satupun karena perbuatan manusia lama membuat Allah murka. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan paling gak seneng kalau kita itu masih jadi manusia lama Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, yang manusia lama itu selalu berbuat dosa.
Contohnya, umpamanya kayak kita ibadah nih setiap hari Minggu. Ya udahlah, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kita berbuat dosa aja. Nanti kita ibadahlah Minggu, minta pengampunan sama Tuhan, dihapuskan dosa. Itu nggak boleh, Bapak Ibu ya. Itu masih termasuk manusia lama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu ini segala sesuatunya yang di masa kita ini manusia lama, semuanya harus kita buang. Harus kita tinggalkan. Kita harus benar-benar jadi manusia yang baru Bapak Ibu. Ya. Amin Bapak Ibu ya. Seperti dikatakan juga dalam firman Tuhan di situ di ayat 5-nya tadi dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi Bapak Ibu ya. Contohnya yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya Bapak Ibu ya, di antara kita ini masih ada nggak yang selalu menyembah berhala Bapak Ibu? Contohnya biasanya kebanyakan kayak orang-orang orang Batak tuh, banyak tuh yang sering banyak menyembah berhala Bapak Ibu ya. Saya juga dulu sempat itu ikut-ikutan sama orang tua itu menyembah berhala. Jadi saya maunya kita tinggalkan semuanya itu. Kita maunya hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Terus yang kedua di situ kita harus bertobat. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus bertobat dan ubah karakter dengan kuasa Tuhan. Yang saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya Bapak Ibu ya. Di situ kita bisa ubah karakter sekalipun tidak instan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi dengan hidup seperti Kristus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan dan meladeni Kristus dalam mengasihi dan melayani. Ya, Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu kan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu supaya kita ini sama seperti Kristus. Kristus hidup di mana Dia harus suci, harus bersih lah. Ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ubah karakter kita Bapak Ibu ya. Yang biasanya karakter kita ini orangnya bangsa pemarah, diomongin dikit atau mendengar sedikit aja udah marah, banyak manggil seseorang nggak didengar terus marah, kan banyak itu, kan banyak manusia-manusia kayak gitu ya, manusia yang duniawi Bapak Ibu ya. Jadi ya maunya ya saya itu mengajak Bapak Ibu harus semua benar-benar hidup baru ya Bapak Ibu ya, karena kita juga saya ulangi lagi, kita juga bentar lagi nih 2 bulan lagi kita udah menjalanin tahun yang baru Bapak Ibu ya. Tahun yang baru, kalau kita hidupnya hidup baru, suci, kudus kan enak itu Bapak Ibu ya. Tidak mau ngomongin orang, tidak mau mencuri lagi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ juga dikatakan Bapak Ibu untuk yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dikatakan di Efesus 5, 15-16. Ya Bapak Ibu ya, di sini saya bikin, terkadang kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya Bapak Ibu ya, aturannya waktu itu buat baca firman, aturannya waktu itu buat berdoa, tapi enggak. Ya kan Bapak Ibu, banyak kan kita kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya mau benar-benar mengajak di situ, seperti di dalam berbicara adalah kita menyampaikan firman, hal-hal positif dan ilahi, bukan hanya hal-hal duniawi. Kita harus menata waktu dan menggunakan dengan maksimal. Ya Bapak Ibu ya, jangan menyampaikan firman juga kita harus jangan manusianya masih manusia duniawi gitu loh. Jadi kita harus benar-benar jadi manusia hidup yang baru. Ya Bapak Ibu ya, hidup yang baru, manusia yang baru. Jadi seperti dikatakan tadi kan, terkadang kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tuhan itu memberikan waktu yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Cuman kita aja terkadang yang salah gunakan waktu itu. Ya kan Bapak Ibu ya?
Amin Bapak Ibu. Jadi untuk yang keempat di situ kita harus memiliki pikiran yang positif. Tahu sendiri Bapak Ibu ya, pikiran yang positif ya, jangan selalu negatif. Kalau ada orang ngomong gini-gini, anggapannya selalu negatif ya. Bapak Ibu ya, di situ ditulis di Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8 dikatakan di situ, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk berpikir positif kita butuh hidup dalam firman Tuhan agar kita memiliki iman yang teguh. Amin Bapak Ibu. Untuk berpikir positif untuk berpikir positif itu kita butuh hidup dalam firman Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu, saya ajak semuanya ya, harus rajin baca firman Tuhan ya. Jangan baca firman Tuhan aja, tapi harus kita lakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus lakukan, jangan cuma baca doang. Dan kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu ya, situ juga dikatakan juga Tuhan agar kita memiliki iman yang teguh katanya. Kalau kita selalu melakukan firman Tuhan, kita harus punya iman yang teguh. Jangan goyah, jangan gampang goyah Bapak Ibu ya. Jangan ada yang ngegoda dikit aja udah goyah. Wah apa lo baru aja kayak gitu gini-gini. Jangan mau tergoda Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu ya. Juga dikatakan orang yang tidak berkualitas hidupnya hanya memikirkan hal negatif. Amin Bapak Ibu. Orang yang tidak berkualitas dikatakan di situ hidupnya memikirkan yang negatif-negatif aja. Nggak ada yang memikirkan yang positif. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga bisa kalah dalam hidupnya, tapi dengan pikiran positif maka hidup kita akan berkualitas. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dengan berpikiran yang positif, hidup kita pasti berkualitas Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, saya mau mengajak benar-benar nih buat Bapak Ibu ya, di tahun yang baru ini, di tahun 2023 ini, kita semua harus hidup baru, harus hidup kudus Bapak Ibu ya. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu, kita tinggalkan semua manusia-manusia lama, seperti kita meninggalkan tahun yang lama Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan semuanya itu yang waktu masih duniawi lah. Duniawi itu sebagai contoh yang kita tadinya biasanya sering ngomongin orang ya Bapak Ibu ya, sering ngegosip ya, sering sering iri atau sirik ke orang, ke tetangga sebelah kanan kiri ya Bapak Ibu ya. Ataupun yang paling ini ya sering ngomongin orang lah. Makanya semuanya itu harus kita tinggalkan seperti yang dikatakan tadi ya Bapak Ibu ya, di yang ketiga tadi yang kedua tadi kan dikatakan kita harus bertobat dan ubah karakter ya Bapak Ibu ya, harus benar-benar bertobat dan kita ubah karakter kita ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita itu biasa sering ngomongin orang atau biasa ngegosip, biasa keluar ngobrol sama orang lain, maunya kita tinggalkan. Seperti pepatah orang Melayu mengatakan kan Bapak Ibu ya, Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa dikatakan, ini diingat Bapak Ibu ya, Allah bisa karena biasa itu orang Melayu bilang ya namanya kalau udah biasa ya pasti bisa kan gitu kan. Sebagai contoh kalau kita umpamanya punya hobi segala sesuatunya, sebagai contohnya kalau laki-laki punya hobi bola kayak Bapak Ibu ya, karena biasa dia latihan pasti dia bisa gitu loh Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Saya mau benar-benar ini seperti yang dikatakan di yang nomor 2 tadi, kita harus bertobat
dan ubah karakter dengan kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus bertobat dengan kuasa Tuhan. Harus benar-benar kita ubah karakter kita. Di tahun yang baru ini kita harus ubah semua karakter kita Bapak Ibu ya. Yang tadinya rewel, cerewet, atau pemarah ya Bapak Ibu ya. Harus kita tinggalkan lah itu semuanya. Manusia-manusia lama itu harus kita tinggalkan di tahun 2023 ini. Bisa kan Bapak Ibu ya? Jadi untuk yang kelima di situ saya ambil dari Kolose 3 ayat 16 ayat 17 ya, ayat 16 sampai 17. Kolose 3 dikatakan di situ. Kolose 3 ayat, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya. Ya Bapak Ibu ya. Saya ulangin, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatiku, di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Saya ulangin Bapak Ibu ya, hendaklah perkataan Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di antara kita Bapak Ibu ya. Ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita menegur seorang itu ya Bapak Ibu ya, kita harus menegurnya dengan, bila perlu dengan firman lah ya, atau kita harus selalu dibawa lah. Kalaupun kita tegur manusia itu marah, kan banyak kan gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi ada masalah, tiba-tiba kita tegur itu biasanya paling gampang itu marah itu. Yang tadinya kita nggak tahu ada masalah jadi tahu. Ya kan Bapak Ibu, banyak kan orang gitu ya. Apalagi kalau udah orang kumat darah tingginya, wow itu bahaya tuh. Nah, tapi harus kita negornya ya, harus negornya dengan cara firman lah, firman Tuhan. Ya harus hati-hati ya. Bila perlu ya kita lihat dulu suasananya. Ini orang gimana nih? Kalau saya tegur kayak gini gimana kira-kira? Aman nggak ini? Kan gitu. Kita negornya juga harus dengan teguran senyuman Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Sekalipun dia salah, ya kita harus negornya dengan senyuman, nggak boleh kita harus marah-marah, sekalipun itu seumpamanya barang kita yang diambil, ya Bapak Ibu ya, kita udah tahu kalau barang kita itu yang diambil, tapi dengan cara negornya itu ya harus hati-hati, ya Bapak Ibu ya, harus hati-hati, harus dengan firman, ya Bapak Ibu ya negornya ya. Nah, jadi dia nggak bakalan marah kalau kita tegur. Ya, terus kita negornya juga nggak usah marah ya, kita nasihatin aja lah. Kalau umpamanya kita udah lebih duluan jadi manusia yang baru, udah kita tinggalkan manusia-manusia lama ya Bapak Ibu ya. Sebagai contohnya, Bu kenapa kok gitu? Harusnya nggak gitu Bu, harusnya gini gitu loh. Amin Bapak Ibu ya. Bisa kan Bapak Ibu ya? Di situ kelima saya bikin di situ ya, kita harus menjadi berkat. Kita harus jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu ya. Kita harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa jadi berkat, kita harus bisa memberkati orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ juga dikatakan perkataan Kristus atau firman Tuhan harus diam dalam kehidupan kita untuk membawa dan menolong orang lain di dalam Tuhan. Kita harus melayani dan menenangkan jiwa. Untuk kerajaan sorga kita harus bisa menata hati, pikiran, dan perasaan kita. Amin Bapak Ibu ya. Sebelum kita negor orang lain, kita harus tahu dulu lah hati kita gimana, pikiran kita gimana ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita harus lihat dulu suasananya kita kalau mau negor orang ya Bapak Ibu ya. Enggak asal-asal. Sekarang ini kita negor orang itu jangankan yang udah sama tuanya sama kita,
Yang masih muda aja kadang kalau kita tegur itu ngereng itu. Sekalipun dia udah salah pasti ngereng. Masih aja cari menang dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya kalau memang kayak gitu ya harus kita lah yang udah jadi manusia baru ya kita harus ngalah. Ya kita harus pelan negornya. Ya kita doain aja gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain katanya Bapak Ibu. Ya, harus bisa menjadi berkat. Gimana caranya kita harus bisa menjadi berkat? Ya kita harus rajin baca firman Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Kita harus rajin baca firman dan kita juga harus rajin melakukannya. Kita jangan hanya baca aja, tapi kita juga harus melakukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan dengan pujian ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan dukungan layanan doa, perjamuan kudus, dan juga minyak urapan, dapat menuliskannya dalam kolom komentar baik Facebook maupun YouTube JKI SABC, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya dalam sana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Di sore yang indah ini kami tiba di tempat ini. Ini bukan suatu kuatnya gagah kami karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Hendrik Siahaan yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati usaha pelayannya juga, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, firman ini menjadi tumbuh, berkembang, berbuah lebat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga buat tim pendoa syafaat, guru-guru sekali minggu, para jemaat semua SHBC Serang juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat gereja kami, gereja SHBC yang ada di Serang juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Gembala kami, Bapak Gembala sidang kami, Pak Andi Sembayang juga Kau berkati, Bu Enda serta anaknya Lukas Lepanda juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biarkanlah Pak Andi, Bu Enda mengayomi gereja SHBC Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi serta wakilnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biar bangsa negara kami aman, sejahtera ya Tuhan Yesus. Terus takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan,
Gereja kami ada rencana mau bikin gereja sendiri ya Tuhan Yesus. Berkatilah gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Biarkanlah diberi kelancaran, kemudahan persyaratannya ya Tuhan Yesus. Biar gereja kami jadi membangun gereja SKBC yang ada di Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati Pak Andi dan keluarganya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat marifat dari surga, biar kami terus Pak Andi bisa mengayomi gereja SKBC yang ada di Serang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, di sore malam hari ini ibadah kita telah selesai. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput kita ke awan-awan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.